Oke guys, kali ini aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang bagaimana cara perhitungan dosis dari pulveros atau yang biasa disebut dengan serbuk terbagi di resepnya yang terdapat datalis dosis atau biasa disebut dengan DTD. Nanti kita juga akan sharing-sharing juga tentang perhitungan bahan yang harus ditimbang dari resep ini. Oke, langsung aja kita baca resepnya. Ini sudah komplit resepnya, kurang paraf aja di sini nanti paraf dokter dan juga cap dokter atau cap dokter. Oke, resepnya amoksisilin 250 mg, kemudian SL, QS. SL itu merupakan sakarum lactis, kemudian QS adalah kuantum satis secukupnya. Kemudian Miskelvac pulveris DTD numero 12. Campur dan buatlah serbuk terbagi DTD datas dosis numero 12. Signa terdedie 1 pulveris. Jadi kita disuruh membungkus amoksisilin yang dicampur dengan SL sebanyak 12. Kemudian DTD ini di sini berarti setiap satu serbuk, kan kita bikin 12 serbuk nih. Nah, setiap satu serbuk, satu bungkus serbuk, misalnya ada kotak seperti ini sebanyak 12 misalnya. Nah, setiap kotak ini atau setiap bungkus ini harus mengandung 250 mg amoksisilin. Satu bungkus 250, 250, 250 dan sampai seterusnya hingga 12 bungkus. Itulah yang dimaksud dengan datalis dosis. Seperti itu ya. Kemudian SL. Ini ada tanda QS, berarti secukupnya. Sakarum lactis yang ditimbang itu nanti adalah secukupnya. Maksudnya gimana? Setiap satu bungkus pulveris itu idealnya itu mengandung 500 mg serbuk. Aku dapat referensi, aku buka referensi di ilmu resep, buku ilmu resep. Di sini tertulis, ini halaman 35. Supaya dapat terbagi tepat, maka campuran serbuk sering ditambah zat tambahan yang berkhasiat netral atau indiferen. Jadi SL ini seperti SL atau sakarum lactis, sakarum album ini ditambahkan, tapi SL ini berkhasiat netral atau indiferen. Ditambahkan sampai berat serbuk tiap bungkusnya adalah 500 mg. Jadi nanti penimbangannya untuk setiap serbuk tadi, karena sudah mengandung amoksisilin 250 mg, jadi untuk setiap bungkusnya supaya jadi 500 jadi 250 SL. Itu jadi setiap bungkusnya mengandung amoksisilin 250 dan SL 250 pula, seperti itu. Lanjut aja ke perhitungan dosis pemakaian. Dosis pemakaian yang aku pakai ini referensi dari Pionas, karena Pionas ini sumber referensi yang terupdate ya. Kalau menggunakan ISO juga bisa menggunakan ISO yang terupdate juga, misal ISO 2020 mungkin yang sudah keluar atau volume berapa, seperti itu. Ini aku pakai Pionas. Ini kalian bisa lihat di pionas.pom.go.id. Nanti buka di Ioni, kemudian kalian ketik aja langsung di sini amoksisilin, karena di sini yang harus dihitung dosisnya adalah amoksisilin. Oh ya, untuk pro di sini adalah Susi dengan umur 10 tahun. Untuk dosis pemakaian anak hingga 10 tahun di sini tertulis. Di sini tertulis anak hingga 10 tahun itu dosisnya 125 hingga 250 mg tiap
8 jam. Nah, ini perlu jadi catatan, berarti untuk tiap 8 jam, karena satu hari adalah 24 jam, jadi 24 dibagi 8 itu adalah 3. Berarti nanti pasiennya meminum amoksisilin untuk anak hingga 10 tahun adalah 3 kali sehari. Ini sudah sesuai dengan resepnya, karena di sini signanya 3 kali sehari 1 bungkus, seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke perhitungannya. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, untuk dosis satu kalinya, dosis satu kali ini adalah 250. 250 dari mana? Dari resepnya, 250 mg. Dan juga pasien hanya meminum 1 bungkus untuk 1 kali minumnya. 1 kali minum itu adalah 1 bungkus, jadi 250 mg. Nah, 250 mg ini dikali dengan 3. 3 dari mana? Dari signanya, 3 kali sehari 1. Didapatlah 750 mg. Kemudian DP. DP ini adalah singkatan dari dosis pemakaian. Dosis pemakaian 1 kali. Dosis 1 pemakaian 1 kalinya adalah ini, 125 hingga 250. Dari mana? Dari ininya. Dari referensi yang ada di Pionas tadi. Dosis pemakaian 1 kali. Nah, untuk satu harinya berapa? Karena diminum tiap 8 jam, kan tadi ya 24 dibagi 8 adalah 3, maka satu kalinya itu dikali dengan 3. Jadi 125 mg sampai 250 mg, ini sampai ya, bukan kurang. Bukan tanda kurang. Jadi masing-masing ini dikali dengan 3, maka didapatlah ini untuk dosis satu harinya untuk anak berusia 10 tahun, seperti itu. Nah, kita langsung aja buat perbandingan. Dosis satu kalinya didapat tadi 250 ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan dosis pemakaian satu harinya. Nah, dari sini kita bisa lihat 250 mg itu masuk ke dalam rentang dari 125 sampai 250. Berarti dosis yang diminum oleh pasiennya itu masih masuk rentang dosis pemakaian, jadi masih aman. Nah, untuk satu harinya pun juga sama. Dia masuk ke dosis pemakaian rentang dosis pemakaian satu harinya. 750 masih masuk ke dalam rentang 750. Situ. Jadi masih aman. Nah, kita lanjut ke perhitungan bahan yang ditimbang nantinya. Jadi amoksisilin di sini tertulis di resepnya 250. Karena setiap bungkusnya harus mengandung amoksisilin 250, maka dikali 12 bungkus. Jadi nanti yang ditimbang adalah 3 gram. Kecuali jika misalnya di disediaan di lab ataupun di apotek itu terdapat amoksisilin tablet yang sudah berisi 250 mg, maka tinggal dikali aja langsung 12. Karena satu tabletnya isinya 250 kan. Jadi langsung dikali aja 12, nanti hasilnya yang diambil adalah 12 tablet. Seperti itu. Kemudian SL ini dikali 12 juga, karena setiap bungkusnya tadi kan setiap bungkus itu harus idealnya itu mengandung 500 mg serbuk. Nah, maka karena bungkusnya itu sudah ada 250 mg amoksisilin, maka SL yang perlu ditambahkan ya juga 250 dikali 12, karena kita bikin 12 bungkus, hasilnya 3 gram. Seperti itu. Oke, kayaknya udah semua. Jadi itu tadi penjelasan tentang perhitungan dosis pemakaian dan perhitungan bahan yang harus ditimbang dalam suatu resep pulvaras atau serbuk terbagi yang terdapat signa datalis dosis. Jika menurut kamu channel ini bermanfaat, kamu bisa
klik subscribe, like, sharing, dan komen di channel ini ya. Oke, see you, bye-bye.